Kesalahan fatal reseller saat mulai berbisnis. Hai, dengan saya Andra di sini. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal reseller ya. Saat mereka start bisnis ya, saat mereka mulai bisnis. Jadi buat Anda yang sekarang pengen jadi reseller atau baru jadi reseller atau yang udah jadi reseller tapi penjualannya masih sepi-sepi aja gitu ya. Nah, Anda harus tahu ini gitu ya. Jadi Anda bisa introspeksi kenapa sih Anda sekarang belum laris manis jualannya. Kenapa sih kalau orang lain itu jadi reseller bisa jualannya tuh sampai puluhan juta, ratusan juta. Nah, ini mau ngejar omset 500.000 aja kayaknya susah banget ya. Nah, makanya di sini Anda harus belajar ya, apa aja sih kesalahan fatal supaya Anda bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya dan akhirnya nanti Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan ketika Anda menjadi reseller ya. Oke. Nomor 1. Nomor 1. Nah, hal yang paling sering ibaratnya dilakukan reseller adalah mereka itu tidak punya plan ya, tidak membuat target atau plan. Nah, tidak punya target. Nah, karena reseller itu biasanya kerjanya tuh fleksibel ya, tidak ada tuntutan dari atasan, tidak ada tuntutan dari siapapun, mengerjakannya tuh fleksibel. Jadi sehingga reseller yang bergabung, ketika Anda bergabung jadi reseller atau siapapun yang bergabung jadi reseller itu banyak yang ibaratnya tuh ngasal gitu ya, nggak punya target. Sementara reseller-reseller yang sukses gitu ya, reseller-reseller yang sukses mereka itu punya target. Ya, punya target atau plan yang jelas. Nah, jadi misalnya gini, Anda bergabung jadi reseller gitu kan, Anda bergabung jadi reseller, Anda jualannya masih kayak oke lah, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah, tapi reseller yang jual laris-manis mereka tuh enggak, mereka punya target. Oke, hari ini saya harus ibaratnya ngontak 20 orang. Nah, dari 20 orang yang saya kontak ini, saya punya target minimal closing 1 atau 2 orang. Nah, ya. Seperti ini teman-teman. Mereka punya angka ya, punya target. Kalau misalnya sekarang Anda jadi reseller, Anda nggak punya angka gitu ya. Anda ibaratnya di sini bingung gitu ya mau ngapain, ibaratnya nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Sementara yang di sini itu dia punya target, oke, ngeprospek orang berapa, nawarin ke berapa orang, dan punya target berapa closingan ya. Nah, sehingga nanti ketika dia udah mulai terbiasa, itu angka prospeknya tuh bakal nambah gitu. Dari 20 orang, dia targetin, oke, saya harus nawarin ke misalnya 100 orang per hari. Nah, target closing 10 sampai 20 ya. Nah, kalau misalnya ibaratnya nggak bisa pakai cara organik atau cara gratisan, ya dia akan menggunakan cara iklan yang berbayar ya. Jadi mereka punya target ya, reseller yang jualnya laris manis mereka punya target. Beda sama dengan reseller yang nggak ada hasil gitu ya, itu mereka itu nggak punya target, nggak punya plan, asal jalan aja ya. Di sini asal jalan. Nah, yang lebih parah itu mereka nggak jalan-jalan ya. Jadi banyakkan mikir terus, aduh ini gimana ya kalau ditolak, gimana ya kalau misalnya nanti nggak laku-laku gitu ya. Pikirannya yang kayak gitu aja terus ya. Jadi ya kalau yang dipikirin kayak gitu, kapan lakunya ya teman-teman. Jadi di sini Anda harus paham ya. Oke. Nah, lalu yang nomor 2 apa? Ini kan kita bicara nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini terlalu fokus ke
followers. Nah, ini salah satu ibaratnya kesalahan yang sering dilakukan ya. Jadi misalnya mereka baru join nih reseller, anggaplah mereka baru join reseller digitalprintingid.com ya. Mereka baru join reseller saya. Nah, saya kasih tugas misalnya untuk posting di Instagram. Nah, mereka banyak sekali reseller-reseller yang ibaratnya berpikir gimana jualannya bisa laku? Kan belum punya followers. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Orang yang sekarang gitu ya, yang sekarang punya followers. Nah, yang punya followers, apakah mereka langsung punya atau ibaratnya dari nggak punya dulu gitu. Nah, jadi mindsetnya ya semua tuh mulai dari nol ya. Semua start dari nol. Start from zero ya. Kayak kata ini ya, mamang-mamang pom bensin, dimulai dari nol gitu ya. Nggak ada yang ibaratnya langsung jadi hero gitu, nggak ada. Ya jadi start from nol, start from zero, baru akhirnya dia menjadi hero ya. Nah, teman-teman kalau misalnya sekarang baru merintis, terlalu fokusnya, aduh, saya mau jualan bakal laris manis nggak ya, saya kan nggak punya followers. Nah, kalau misalnya Anda terus aja ibaratnya mikir ke situ, ya Anda nggak akan laku-laku jualan ya. Justru karena Anda ibaratnya pengen laku, makanya Anda cari followers. Ya, ibaratnya nanti Anda bisa paid promote ya. Ini Anda bisa PP. Anda bisa PP ya. Anda bisa IG Ads. Anda bisa endorse ya. Nah, Anda bisa endorse. Anda bisa apa lagi? Anda bisa promosi organik ya. Sebenarnya banyak sekali cara menuju Roma untuk menuju ke sini ya. Nah, tapi pertanyaannya, Anda siap nggak berproses gitu? Anda siap nggak ibaratnya melakukan step-step yang benar untuk Anda dari sini nanti menuju ke sini gitu ya? Karena semua pun berproses, nggak ada yang instan teman-teman. Kalau Anda berpikir kalau misalnya jualan mau laku harus punya banyak followers dulu, ya Anda nggak akan mulai-mulai ya. Makanya kalau Anda join di digitalprintingid.com ataupun PD Snack, kita itu ngajarin dulu teknik basic selling ya. Gimana caranya Anda bisa ngerti dulu caranya jualan. Jadi kalau misalnya Anda udah ngerti cara jualan, Anda itu nggak akan nungguin followers dulu. Anda nggak akan nunggu kolamnya penuh dulu gitu. Jadi kita punya mindset gimana caranya penuhin kolam sambil ibaratnya dapat cuan gitu ya. Kalau kita ibaratnya kumpulin kolam dulu, tapi kita ibaratnya nggak jualan, ya kita juga nggak akan bisa hidup ya. Jadi harus berbarengan lah, apalagi misalnya Anda baru mulai gitu ya. Jadi Anda harus ngerti dulu gimana caranya menjual yang benar ya. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan terlalu fokus ke followers, tapi fokuslah bagaimana caranya punya followers supaya jualannya laku. Oke? Nah, lalu yang nomor 3, asal jualan ya. Oh, ini enggak saya buletin, sorry. Nah, asal jualan. Ya, kenapa saya bilang asal jualan? Yang pertama, nih, nggak ngerti product knowledge ya. Nggak ngerti product knowledge. Nah, nggak ngerti sama sekali product knowledge. Banyak orang join reseller gitu ya, ketika nawarin tuh mereka nggak pede. Yang mereka nggak pede karena mereka aja nggak pede sama produk yang mereka jual gitu. Sekarang pertanyaan gini, kalau andanya aja nggak ngerti sama produk yang anda jual, andanya aja nggak pede, ya gimana anda mau bikin orang lain percaya gitu ya? Jadi ketika anda join reseller itu anda jangan asal jualan, tapi anda pelajari dulu ya si produknya itu seperti apa. Oke, ibaratnya segmentasi pasarnya seperti apa, harga jualnya berapa, lalu keunggulan produknya tuh apa. Ini Anda harus pahami dulu si produk knowledge-nya ya. Jangan ibaratnya Anda nawar-nawarin tapi Anda nggak ngerti gitu. Nah lalu ya, kesalahan yang sering dilakukannya juga. Setelah produk knowledge, kesalahan yang sering dilakukan oleh reseller adalah mereka tidak mau effort lebih gitu ya. Nah,
tidak mau effort lebih. Nah kebanyakan gitu ya reseller yang ibarat penjualnya nggak laku-laku, mereka pengennya instan aja gitu ya. Mereka pengennya tuh kayak mereka berharap dengan posting doang itu bisa laris manis gitu. Sementara kalau misalnya kita lihat gitu reseller yang jualnya laku, mereka tuh ngumpulin testimoni teman-teman ya. Jadi nggak cuma ngandelin katalog ataupun ibaratnya apa ya marketing kit yang dikasih sama supplier, tapi mereka juga punya effort lebih. Malah kalau misalnya dari supplier gambarnya begini, mereka akan mencoba membuat tampilan itu menjadi lebih menarik dan lebih bagus, menjadi lebih beda dibanding yang dikasih supplier. Yang saya temui gitu ya, reseller-reseller yang jualannya bagus, yang jualannya laris manis, mereka pasti punya effort di situ ya. Nah, paling penting kalau misalnya Anda pengen menang dalam persaingan ya, ini saya ngomong kalau Anda pengen menang dalam persaingan, tentu Anda harus melakukan lebih dari kompetitor-kompetitor Anda gitu ya. Sekarang kalau Anda pengen menjadi yang terbaik di kelas, ya tentu Anda harus mendapatkan nilai yang lebih baik dibanding teman-teman Anda sekelas gitu ya. Nah sama di reseller pun, kalau Anda pengen ibaratnya berprestasi, Anda pengen penjualannya paling bagus, ya Anda pun harus melakukan lebih dibanding reseller-reseller yang lain ya. Jadi Anda harus mau effort ya, Anda harus mau sedikit ibaratnya kreatif, bukan kreatif lah apa ya, mau sedikit usaha lebih gitu ya, supaya Anda bisa punya value lebih atau nilai tambah dibanding reseller lain. Jadi pembeli walaupun Anda dijual produk yang sama gitu, karena Anda punya nilai tambah, mereka akan tetap beli di Anda ya, mereka karena nyaman di Anda dan Anda ibaratnya punya nilai lebih dibandingkan penjual-penjual yang lain. Jadi itu yang akan membuat nanti pembeli Anda stay gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah product knowledge, setelah effort, tadi kita bahas apa ya? Asal jualan. Oke. Nah, ini ya. Tidak belajar ya. Tidak mau belajar. Jualan. Nah, gini teman-teman. Jualan itu tuh ada tekniknya ya, ada ibaratnya SOP-nya. Nah, ibaratnya kalau misalnya Anda jualan gitu, cara pengucapannya aja salah gitu ya, cara menyampaikannya aja salah, itu Anda bisa gagal closing ya. Karena gini teman-teman, konsumen itu biasanya memutuskan beli itu bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan emosi ya. Jadi kalau misalnya emosinya Anda tepat gitu ya, ketika Anda menggunakan bahasa yang tepat, Anda bisa ibaratnya apa ya, nge-trigger emosinya gitu ya, supaya oh kayaknya harus punya deh, kayaknya harus beli deh. Nah ketika Anda bisa men-trigger itu, maka konsumen akan beli. Tapi ketika Anda menggunakan bahasa yang salah, walaupun misalnya si konsumen pengen beli gitu ya, tapi gara-gara Anda penyampaiannya salah, Anda bahasa komunikasinya salah, Anda teknik jualannya pun ibaratnya apa ya, meragukan gitu ya untuk si konsumen, mereka yang tadinya mau beli bisa jadi nggak beli loh ya. Jadi Anda harus belajar jualan. Ini kebanyakan reseller gitu dikasih materi, ada yang ngomong ribet emang harus belajar ya. Ya sekarang gini, kalau Anda gak mau belajar, gimana Anda bisa jago gitu ya? Anda pengen ibaratnya badannya berotot, Anda perlu fitness gak? Perlu latihan gak? Yes, Anda pengen jadi atlet taekwondo gitu ya, Anda pengen jadi atlet karate, terus Anda pengen jadi juara, Anda perlu latihan gak sih? Yes, Anda perlu latihan. Sama di bisnis pun, Anda kalau pengen jago jualan, ya Anda harus belajar gimana caranya jualan yang benar, gimana caranya marketing yang benar ya. Nah kalau misalnya Anda gak mau belajar, ya itu Anda merugi banget lah ya. Sekarang gini, sekarang udah banyak platform-platform gitu ya yang ibaratnya menyediakan materi-materi untuk Anda bisa jualan. Dulu zaman saya dulu teman-teman, waktu pertama kali mulai bisnis, itu nggak ada yang nyediain materi-materi kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar ya seadanya aja jualan tuh, dengan apa ya, dengan insting, dengan kalaupun baca buku gitu ya, itu nggak ada yang ngasih tahu to the point gitu. Kita harus baca banyak banget buku baru nemu nih untuk jual kayak gini. Nah tapi sekarang teman-teman udah dimudahkan ya. Kalau misalnya sekarang belajar aja nggak mau, ya gimana gitu ya. Jadi di sini Anda harus mau effort sedikit ya. Oke. Segitu aja teman-teman di video kali ini. Ini kenapa ya agak macet layarnya, nggak gerak. Yaudah deh, mungkin segitu aja teman-teman ya video kali ini. Nah buat teman-teman yang ibaratnya masih jadi reseller, ayo semangat ya, semangat, karena saya yakin teman-teman pasti bisa gitu ya. Teman-teman pasti bisa jualnya laris manis asalkan
mau memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang tadi saya sebutkan ya. Sebenarnya masih ada beberapa kesalahan lagi, mungkin saya akan bahas nanti di lain video ya. Nah, kalau Anda suka dengan video-video seperti ini, Anda bisa bantu share video ini ke teman-teman Anda yang kira-kira membutuhkan ya, ataupun Anda punya teman yang sama-sama profesinya reseller, Anda bisa share video ini, siapa tahu nanti mereka mendapatkan aha moment dan akhirnya mereka jualannya menjadi apa ya, bisa menjadi laris manis ya, karena mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Saya dan Andra, kita ketemu di next video.